Di situ jelas untuk PKH dan sembako, untuk PIP, untuk gas 3 kg, BBM, listrik ditengarai. Untuk PKH dan sembako 45% salah sasaran. Jangan lagi cek saldo. 2 bansos yang dikhususkan untuk penerima PKH dan BPNT ditiadakan pada penyaluran di triwulan ketiga. Menteri Sosial mengakui bansos banyak yang tidak tepat sasaran karena data yang tidak sinkron. Permasalahan carut-marut data penerima bantuan sosial atau bansos menjadi permasalahan serius dalam penyaluran bansos, termasuk program Keluarga Harapan PKH dan bantuan pangan non-tunai BPNT. Isu data tidak akurat dan penyalahgunaan bansos untuk pinjaman online pinjol membuat pemerintah pikir-pikir menyalurkan bansos kepada penerima yang tidak tepat sasaran. Nah, bantuan sosial apa sajakah yang tidak lagi dicairkan pada triwulan ketiga di tengah maraknya informasi pemblokiran rekening KPM yang teridentifikasi penyalahgunaan bantuan sosial? Simak informasi lengkapnya, saya akan segera kembali setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, semoga di akhir pekan ini menjadi momen menjalin kebersamaan keluarga yang membawa keceriaan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Memasuki bulan Agustus, sudah banyak yang berharap bantuan sosial dapat disalurkan. Namun nampaknya penyaluran bansos dalam waktu dekat belum dapat terwujud dikarenakan Kementerian Sosial terus membenahi dan memperbaiki dan memutakhirkan data penerima bansos agar tepat sasaran. Konsekuensi penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran. Pemerintah tentunya bisa saja meniadakan bantuan sosial. Kebijakan pemerintah untuk meniadakan bantuan sosial bansos biasanya didasarkan pada beberapa pertimbangan seperti efektivitas program, efisiensi anggaran, serta upaya mendorong kemandirian. Selain itu, kebijakan ini juga bisa dilatar belakangi oleh penyempurnaan data penerima bansos dan perubahan paradigma dari bantuan yang bersifat konsumtif menjadi pemberdayaan. Penting untuk dicatat bahwa peniadaan bansos tidak selalu berarti penghapusan total. Pemerintah mungkin akan mengubah skema penyaluran, fokus pada program pemberdayaan atau mengganti bansos dengan bantuan lain yang lebih efektif. Dilansir dari kompas.com, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan banyaknya bansos tidak tepat sasaran. Hulunya adalah data yang tidak sinkron antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, ujar dia. Maka kemudian terbit Impres nomor 4 tahun 2025 karena data tunggal yang memproses dan menentukan ya tunggal hanya BPS. Lanjut Gus Ipul. Keluar dan ada yang menggantikannya. Siapa yang keluar? Yang inclusion error, yang masuk daftar negatif list, yang bansosnya disalahgunakan seperti judol misalnya, yang mungkin sudah sejahtera atau graduasi atau naik kelas. Siapa yang masuk? Yang exclusion error, yang selama ini nggak dapat padahal dia mestinya berhak dan tentu sesuai dengan kriteria program. Salah satu konsekuensi penerapan Impres nomor 4 tahun 2025 adalah penonaktifan lebih dari 8 juta data penerima PBI. Kementerian Sosial Kemensos mengakui adanya kelemahan dalam penyaluran bansos, di mana bantuan seringkali diterima oleh warga yang tidak memenuhi syarat atau inclusion error. Sementara banyak yang berhak justru tidak terdaftar exclusion error. Data menunjukkan bahwa hingga 2023 kerugian negara akibat bansos tidak tepat sasaran mencapai 523 miliar per bulan, meskipun telah menurun menjadi 140 miliar per bulan pada 2025 setelah perbaikan data. Penyebab utama adalah data terpadu kesejahteraan sosial DTKS yang tidak mutakhir seperti data penerima yang sudah meninggal, pindah atau tidak lagi memenuhi syarat serta adanya penerima seperti ASN atau pengusaha yang seharusnya tidak berhak. Untuk mengatasi bansos yang tidak tepat sasaran,
Kemensos mendorong masyarakat untuk aktif menggunakan fitur usul dan sanggah di aplikasi Cek Bansos. Fitur ini memungkinkan warga mengajukan diri sebagai penerima atau melaporkan penerima yang tidak layak. Proses verifikasi dilakukan oleh Dinas Sosial dan data yang disetujui akan dimasukkan ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kini menjadi acuan utama untuk memastikan ketepatan sasaran. Masyarakat juga dapat mendatangi kantor kelurahan atau dinas sosial dengan membawa dokumen seperti KTP, KK, dan bukti kondisi rumah untuk mengajukan atau menyampaikan sanggahan. Nah, kemudian bagaimanakah nasib bansos seperti PKH dan BPNT pada penyaluran di tahap ketiga? Apakah pemerintah meniadakan atau menunda penyaluran sambil menunggu pemutahiran data selesai? Berdasarkan informasi yang tersedia, penyaluran bansos program Keluarga Harapan PKH dan bantuan pangan non-tunai BPNT tahap ketiga untuk periode bulan Juli-September 2025 tidak ditiadakan, tetapi kemungkinan sedikit molor dalam penyalurannya, di mana biasanya penyaluran bantuan sosial per triwulan dimulai pada bulan kedua periode salur. Namun karena proses verifikasi validasi data untuk memastikan penerima bansos tahap 3 adalah mereka yang betul-betul membutuhkan bantuan sosial dan mencoret KPM yang terindikasi penyalahgunaan bansos seperti terlibat judi online. Kemudian migrasi sistem penyaluran bantuan sosial dari PT Pos ke Bank Himbara yang cukup memakan waktu sehingga hal bansos molor dari jadwal bisa saja terjadi. Beberapa sumber menyebutkan bahwa hingga akhir Juli 2025, pencairan tahap 3 belum sepenuhnya dimulai secara serentak karena pemerintah masih menyelesaikan penyaluran tahap 2 untuk periode April-Juni 2025 dan proses migrasi kartu keluarga sejahtera KKS ke sistem perbankan. Nah, kemudian bantuan sosial yang diperuntukkan bagi penerima PKH dan BPNT yang dihapus atau ditiadakan pada triwulan ketiga adalah bantuan penebalan sembako dan bantuan beras 20 kg. Berdasarkan informasi yang tersedia, menyebutkan bantuan sosial berupa bantuan penebalan sembako senilai Rp400.000 dan juga bantuan beras 20 kg yang sebelumnya diberikan kepada penerima PKH dan BPNT kemungkinannya ditiadakan pada penyaluran tahap ketiga periode Juli-September 2025. Peniadaan ini dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan pemerintah untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran dan efisien. Perlu diketahui ya teman-teman, jadi bantuan penebalan sembako senilai Rp400.000 dan bantuan beras 20 kg bersifat sementara karena merupakan bagian dari paket kebijakan stimulus ekonomi yang diberlakukan pemerintah pada bulan Juni dan Juli 2025 saja. Bantuan ini dirancang untuk memberikan dukungan tambahan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM, program Keluarga Harapan PKH dan juga bantuan pangan non-tunai BPNT di tengah kondisi ekonomi tertentu. Namun tidak menjadi bagian dari program bantuan reguler. Sebagaimana kebijakan tersebut, kedua bantuan ini dihentikan pada penyaluran tahap ketiga periode Juli-September 2025 karena sifatnya yang memang terbatas pada periode Juni-Juli 2025. Nah teman-teman, mungkin cukup informasi untuk hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.